Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Old Ying San. Xiao Yan perlahan menghirup nafas udara saat mulutnya dengan lembut mengeluarkan kata-kata ini. Tinju di bawah lengannya tiba-tiba mengepal. Itu tidak terduga bahwa itu ia tidak dapat memindahkan Sekte Kaisar Hitam meskipun telah mengeluarkan pil obat pada tingkat pil Song melanggar. Tampaknya barang yang diambil orang itu bahkan lebih berharga daripada pil Song melanggar kamu. Dokter peri kecil di sampingnya berbisik dengan kejutan. Tidak disangka bahwa itu orang tua yang tidak menarik ini benar-benar dapat mengambil sesuatu dari level ini. Xiao Yan samar-samar mengangguk. Di bawah jubah hitam, tatapannya mengandung sukacita saat perlahan-lahan menembak ke arah lelaki tua berhidung elang itu. Dia mengerutkan kening. Ying San tua, apakah ini judul orang dalam wilayah Black Corner? Kemungkinan dia adalah seorang ahli dari generasi yang lebih tua. Jika tidak, itu tidak mungkin untuk Xiao Yan tidak pernah mendengar tentang dia. Keheningan di dalam aula besar berlanjut sesaat sebelum keributan yang menghancurkan tiba-tiba muncul. Tak terhitung jumlah tatapan tertegun melihat pada lelaki tua berhidung abu-abu berambut yang duduk di sudut. Banyak teriakan terkejut tanpa sadar terdengar di dalam tempat lelang. Lama Ying San. The Old Ying San yang merupakan salah satu dari 3 teratas pada peringkat hitam saat itu. Dia sebenarnya masih hidup. Dia tidak pernah mati. Yang dia lakukan hanyalah bersembunyi dan melakukan retret. Tanpa diduga, kami dapat melihat orang kuat ini dari generasi yang lebih tua yang telah mengguncang daerah Black Corner saat itu. Kami tidak menyia-nyiakan perjalanan ini. Dia adalah seorang ahli di puncak kelas Dou Huang saat itu. Setelah bertahun-tahun, dia pasti akan membuat terobosan ke kelas Dou Zong, kan? Dibandingkan dengan Nosines di belakang, atmosfer di kursi VIP tertutup tekanan yang tidak biasa. Banyak tatapan lebat tertembak dari segala arah. Mereka segera berkumpul di Ying San yang lama. Meskipun yang terakhir memiliki reputasi yang sangat baik di dalam wilayah Black Corner, setiap lawan akan diabaikan oleh mereka dengan daya tarik dari tubuh Selaiva transformasi Bodhisattva. Ekspresi Old Ying San tidak berubah sedikit pun di depan tatapan tidak ramah sekitarnya. Tubuhnya dengan lembut bersandar di sandaran kursinya sementara wajahnya yang tidak berekspresi menunjukkan ekspresi yang kejam dan brutal. Tidak ada orang yang lembut di tempat seperti Black Corner Region. Agar dia menjadi salah satu dari 3 ahli puncak pada peringkat hitam saat itu, sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya meninggal oleh tangannya. The Old Ying San saat itu adalah orang yang memiliki reputasi yang sangat baik. Meskipun reputasinya yang keras telah sedikit berkurang setelah ia melakukan retret dalam isolasi selama bertahun-tahun, siapapun yang memperlakukannya sebagai softie yang bisa dicubit mungkin harus membayar harga yang lumayan. Mo Tianxing masih penuh senyum saat dia berdiri di panggung lelang. Dia bertindak seperti dia tidak dapat merasakan semacam suasana aneh di kursi VIP saat dia tersenyum dan berkata, sekarang tubuh Bodhisattva transformasi Selaiva memiliki pemilik. Pelelangan yang diatur oleh Black Emperor Sekte aku dapat dengan lancar datang ke dekat. Dalam beberapa hari ke depan, Black Emperor Sekte akan mengadakan pesta besar. Mereka yang tertarik dapat tinggal di belakang dan bergabung dengan kesenangan. Mengenai pelanggan yang telah membeli sesuatu, Black Emperor Sekte aku akan mengirimkan barang-barang lelang kepada semua orang tanpa membukanya selama 1 atau 2 hari ke depan. Old Ying San perlahan berdiri setelah suara Mo Tianxing terdengar. Setelah itu, dia perlahan keluar dari pintu keluar VIP dengan wajah tanpa ekspresi di depan para VIP lainnya. Orang-orang mulai berdiri dari kursi VIP satu demi satu setelah gerakan Old Ying San. Mereka semua keluar dari tempat lelang. Dengan persepsi spiritualnya yang luar biasa, Xiao Yan dapat merasakan bahwa itu setidaknya setengah dari orang-orang di kursi VIP telah mengungkapkan beberapa niat membunuh yang dingin dan gelap. Acara barang yang sebenarnya baru dimulai sekarang. Sangat mungkin bahwa itu periode waktu berikutnya akan menjadi badai berdarah yang nyata, Xiao Yan dengan lembut tertawa.
Dia segera berdiri dan berjalan ke pintu keluar. The Little Fairy Doctor dan Ziyan mengikuti di belakang. Hahaha, teman ini. Tawa tiba-tiba terdengar dari belakang Xiao Yan tepat ketika dia hendak keluar. Xiao Yan menghentikan langkahnya. Tubuh berjubah hitamnya kembali dan tatapan acuh tak acuh yang tersembunyi oleh jubah hitam itu melirik orang-orang dari Demon Flames Valley yang berjalan ke arahnya. Suara yang agak serak segera dipancarkan, apakah ada sesuatu yang penting? Hahaha, aku yang lama adalah elder pertama dari lembah api iblis, Fang Ye sebuah. Bolehkah aku menanyakan nama teman ini? Fang Yan tersenyum saat dia cepat berjalan ke depan. Dia menangkupkan tangannya ke Xiao Yan sebelum berbicara dengan ramah. Nama depan aku adalah Yan. Apakah elder pertama Fang Yan membutuhkan sesuatu? Xiao Yan dengan samar bertanya. Hahaha, keterampilan penyulingan obat Tuan Yan dapat dianggap yang terbaik di kawasan sudut hitam ini, kan? Aku yang lama hanya datang untuk menanyakan apakah Tuan Yan juga memiliki minat pada selaiva tubuh transformasi Bodhisattva. Fang Yan tertawa. Topiknya segera berubah saat dia bertanya dengan suara yang dalam dan mata yang suram. Mengapa? Mata Xiao Yan di bawah jubah hitam menyipit saat dia bertanya dengan tenang. Jika Mr. Yan juga memiliki minat pada selaiva transformasi tubuh Bodhisattva, kami mungkin dapat bekerja sama. Si tua Yingsan itu adalah seorang ahli di wilayah Black Corner dari generasi yang lebih tua. Dia sangat kuat. Jika kamu bertindak sendiri, kemungkinan kamu akan mengalami kesulitan merebut selaiva transformasi tubuh Bodhisattva dari orang tua itu bahkan jika wanita muda ini di samping kamu ikut campur. Fang Yan dengan lembut berkata. Sudut mulut Xiao Yan yang tersembunyi oleh jubah hitam itu diangkat dalam ejekan. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak begitu tertarik dengan saran elder pertama Fang Yan. Maafkan aku, Xiao Yan berhenti berbicara dengan Fang Yan setelah kata-katanya terdengar. Tatapannya memindai orang misterius berjubah abu-abu di belakang Fang Yan tanpa ada yang memperhatikan. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari terowongan. Rasa dingin melintas di mata Fang Yan ketika dia melihat bahwa itu Xiao Yan benar-benar menolak sarannya. Orang ini terlalu arogan. Apakah dia berpikir bahwa itu dia dapat mengalahkan Ying San yang lama sendirian dengan hanya memiliki Dou Zong di sisinya? Para tetua dari Demon Flames Valley berbicara dengan agak marah saat mereka melotot ke punggung Xiao Yan. Mengingat prestise Demon Flames Valley dalam Black Corner Region, mereka jarang menerima perlakuan semacam itu. Ekspresi Fang Yan tenggelam. Dia segera menoleh dan melihat orang misterius berjubah abu-abu itu. Dia bertanya dengan hormat, Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setiap orang menargetkan selaiva transformasi tubuh Bodhisattva dalam situasi seperti ini. Oleh karena itu, kamu bisa lupa tentang memiliki siapapun percaya dan bekerja sama dengan kamu. Kamu hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Meskipun Old Yingsan mungkin kuat, itu bukan seolah-olah kita tidak berdaya melawannya. Kirim orang untuk mengawasinya selama 2 hari ini. Bersiaplah untuk bertindak saat dia meninggalkan Sekte Kaisar Hitam. Jubah abu-abu itu bergetar sedikit sebagai aura ilusi dan suara acuh tak acuh terdengar. Fang Yan mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Tatapannya tiba-tiba melirik kelompok Xiao Li dan First Elder Suqian sebelum mereka bertanya, bagaimana dengan orang-orang dari Xiao Gate dan Akademi Jianan? Abaikan mereka untuk saat ini. Yang paling penting adalah tubuh Bodhisattva transformasi selaiva. Orang berjubah abu-abu berbicara dengan suara acuh tak acuh. Ya, Fang Yan mengangguk dan berhenti berbicara kata tambahan apapun. Dia melambaikan tangannya dan memimpin kelompoknya perlahan menjauh dari pelelangan besar ini. Suasana Black Emperor City sepertinya menjadi lebih gembira setelah akhir yang sempurna untuk pelelangan. Di bawah perjamuan besar dari Black Emperor Sekte, seluruh kota tampaknya tertutup oleh suasana yang menyenangkan. Namun, beberapa orang sensitif bisa merasakan bahwa itu badai berdarah akan segera melanda di bawah kegembiraan ini. Beberapa fraksi tidak pergi setelah lelang berakhir. Sebaliknya, mereka diam-diam tetap berada di dalam Black Emperor City. Sepertinya mereka menikmati perjamuan dari Black Emperor Sekte,
Tetapi tatapan mereka diam-diam berkumpul di satu tempat, tempat tinggal dari Old Ying San. Kelompok Xiao Yan tampak cukup tenang di tengah suasana cemas ini yang bertahan dalam bayang-bayang. Mereka juga bertujuan untuk mendapatkan selaiva transformasi tubuh bodhisattva ini dengan segala cara. Namun, mereka tidak khawatir bahwa itu Old Ying San tiba-tiba menghilang. Di bawah pengawasan ketat semacam ini, bahkan seorang elit Douzong tidak bisa menghilang begitu saja tanpa ada yang memperhatikan. Sementara mereka diam-diam menunggu situasi berubah, Xiao Yan memimpin peri dokter kecil dan Ziyan ke lokasi penjemputan dari Sekte Kaisar Hitam keesokan harinya. Mo Tianxing secara alami mengungkapkan kehangatan terbesarnya ketika kelompok Xiao Yan berkunjung. Dia mengundang mereka bertiga ke dalam sekte dan melayani mereka dengan cara termegah. Kehangatan itu menyebabkan Xiao Yan merasa agak tidak nyaman. Setelah kedua belah pihak melakukan obrolan singkat, Mo Tianxing sepertinya juga merasakan ketidaksabaran Xiao Yan dan dengan segera Anda berhenti mengatakan omong kosong apapun. Dia bertepuk tangan dan mengeluarkan semua barang yang Xiao Yan beli di lelang satu persatu, termasuk mayat Magical Beast. Hahaha, Tuan Yan Xiao, semua barang yang telah kamu lelang berada di sini. Silakan periksa sendiri. Mo Tianxing tersenyum ketika dia berbicara. Dia melirik mayat Magical Beast yang telah menduduki lebih dari setengah dari aula. Xiao Yan tidak menunjukkan kepura-puraan saat dia mengangguk. Setelah itu, dia dengan hati-hati memeriksa semua barang yang dilelang satu kali. Ini terutama kasus untuk mayat Magical Beast. Dia telah menghabiskan cukup banyak waktu tetapi tidak menemukan sesuatu yang salah. Baru kemudian dia menganggukkan kepalanya. Dia perlahan mengeluarkan koin emas dan pil obat dari cincin penyimpanannya sebelum dengan lembut menempatkannya di atas meja. Sekte pemimpin Mo, silakan periksa hal-hal ini. Mo Tianxing melirik sebelum melambaikan tangannya yang besar sambil tersenyum dan berkata, tidak perlu memeriksa. Aku yang lama mempercayai Tuan Yan Xiao. Xiao Yan tersenyum pingsan setelah mendengar ini. Dia berkata, dalam hal ini, aku akan mengucapkan selamat tinggal kepada kamu. Xiao Yan berbalik dan pergi setelah berbicara. Mo Tianxing buru-buru melangkah maju ketika dia melihat ini. Dia tertawa kering, Tuan Yan Xiao, mohon tunggu sebentar. Apa itu? Xiao Yan merajut alisnya sedikit, berbalik, dan bertanya. Hahaha, Mo Tianxing dengan canggung tersenyum. Dia segera menggosok tangannya dan berkata, Mr. Yan Xiao, semoga aku yang lama ini bertanya apakah aku dapat menukarkan pil Zong melanggar itu di tangan kamu. Sudut mulut Xiao Yan segera terangkat ke senyum dingin ketika dia mendengar ini. Orang tua ini memang memiliki beberapa pemikiran tentang pil Zong melanggar di miliknya. Tangan Xiao Yan dengan lembut menarik dupeng yang berwarna hitam. Tatapannya dengan lembut menyapu senyuman kering di wajah Mo Tianxing. Nadanya tenang ketika dia bertanya, Sekte pemimpin Mo, bukankah kamu memandang rendah Zong memecahkan pil? Mo Tianxing tidak bisa menahan senyum canggung ketika dia mendengar ini. Dia tahu bahwa itu Xiao Yan masih menaruh dendam padanya tentang hal itu di tempat lelang. Dengan senyum pahit, dia berkata, Tuan Yan Xiao, aku yang lama juga tidak berdaya dengan cara ini. Masalah seperti ini biasanya didiskusikan dengan tetua di sekte. Mereka bersikeras bahwa itu hal yang Old Ying San berikan lebih cocok untuk Black Emperor sekte kami. Aku yang lama tidak bisa hanya bersikeras dengan caraku sendiri. Xiao Yan tidak berkomentar mengenai alasan Mo Tianxing. Dengan posisi terakhir dalam Black Emperor sekte, dia pada dasarnya mencapai tahap di mana kata-katanya adalah hukum. Bahkan semua hak tetua untuk berbicara tidak bisa dibandingkan dengan miliknya. Oleh karena itu, kata-kata ini tidak memiliki bentuk kepercayaan sedikitpun. Tentu saja, terlepas dari apakah Xiao Yan percaya alasannya, tidak ada alasan dia perlu terlibat dengan masalah ini. Itu tentu saja bukan masalah bagi Mo Tianxing untuk tertarik pada pil Zong. Dia tidak memiliki keberatan sedikitpun jika yang terakhir bisa mengeluarkan sesuatu yang menarik Xiao Yan sebagai gantinya. Jangan beritahu aku bahwa itu pemimpin sekte Mo dapat mengambil selaiva transformasi tubuh bodhisattva kedua. Xiao Yan tertawa samar.
Senyum di wajah Mo Tianxing menegang ketika dia mendengar ini. Dia segera dan tanpa daya menjawab, apa yang dikatakan Tuan Xiao Xiao? Ini tubuh Sliva transformasi Bodhisattva adalah satu-satunya di Black Emperor Sekte aku. Selain itu, single sare ini akan segera menjadi milik Old Ying San. Saat ini aku hanya tertarik dengan Sliva transformasi tubuh Bodhisattva. Untuk hal lain, Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan nada tenang. Tuan Xiaoyan, kita selalu bisa mendiskusikan caranya. Mengapa Black Emperor Sekte aku tidak memberi kamu bahan-bahan obat dan meminta Mister untuk membantu memperbaiki pil Zong yang lain? Terlepas dari berapa banyak kamu dapat berhasil memperbaiki, itu baik-baik saja selama kamu memberikan Black Emperor Sekte aku. Sisanya akan menjadi milik kamu. Apa yang kamu katakan? Mo Tianxing buru-buru bertanya. Lupakan, aku tidak punya waktu ekstra untuk tinggal di Black Emperor Sekte khusus untuk membantu kamu menyempurnakan pil. Nada Xiaoyan segera menjadi dingin ketika dia mendengar ini. Dia tidak terus berbicara dengan orang yang tidak memiliki integritas. Setelah menangkupkan kedua tangannya, dia pergi dengan dokter peri kecil dan Ziyan. Ungkapan Mo Tianxing berganti-ganti antara hijau dan putih saat dia menatap punggung tiga kelompok pria Xiaoyan. Sesaat kemudian, beberapa kesuraman akhirnya melonjak ke matanya. Tangannya dengan keras menghantam meja, melepaskan angin yang sangat kencang. Kekuatan dari angin menghancurkan meja perusahaan menjadi bubuk. Pemimpin sekte, apakah dia tidak setuju? Suara keras yang ditularkan dari aula besar menyebabkan dua sosok manusia bergegas masuk dari belakang. Mereka adalah Qisan dan Moya. Pada saat ini, kedua orang ini dengan hati-hati menyiapkan pertanyaan mereka. Ekspresi Mo Tianxing adalah gelap dan serius saat dia mengangguk. Dia dengan dingin berkata, orang ini benar-benar terlalu arogan. My Black Emperor Sekte bersedia memberikan bahan obat baginya untuk memurnikan Zong Breaking Pill, tetapi hanya mengambil satu pil Zong Breaking pada akhirnya. Dia akan memiliki segalanya untuk didapatkan namun dia sebenarnya masih tidak puas. Semua anak muda yang memiliki kemampuan seperti ini. Mereka semua terlalu arogan. Qisan dengan dingin tertawa. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan bilang kita tidak ingin pil Zong melanggar itu. Moya mengerutkan kening dan berbicara agak cemas. Dia tahu bahwa itu memiliki pil Zong ini akan menguntungkannya. Ketika dia menerobos kelas Do Huang di masa depan, dia mungkin harus bergantung pada hal ini. Oleh karena itu, dia segera menjadi agak cemas sekarang bahwa itu negosiasi telah runtuh. Apa yang kamu sangat cemas? Jangan bilang kalau kamu ingin merebutnya. Wanita berbaju putih di samping orang itu bukanlah seseorang yang mudah tersinggung. Bahkan aku tidak memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkannya. Mo Tianxing menegur. Moya tidak berani mengucapkan kata-kata lain setelah dimarahi oleh Mo Tianxing. Namun, kecemasan di hatinya tidak sedikit berkurang. Apa niat pemimpin sekte? Tanya Qisan di samping. Tunggu dan tonton situasinya. Mereka jelas datang bersama Bodhisattva tubuh transformasi Sliva sebagai target mereka. Namun, Old Ying San juga bukan orang biasa. Itu bukan tugas yang mudah untuk merebut sesuatu dari tangannya. Pada saat itu, ketika wanita berpakaian putih dan dia bertarung sampai mereka berdua terluka, aku mungkin bisa diam-diam melakukan intervensi. Beberapa kedinginan gelap melintas di mata Mo Tianxing saat dia perlahan berbicara. Karena bocah cilik ini tidak mau menerima tawaran murah hati kami, dia seharusnya tidak menyalahkan aku yang lama karena ganas. Moya akhirnya menghela nafas lega di dalam hatinya setelah mendengar kata-katanya. Kecemburuan padat melintas di matanya saat ia melirik tempat di mana kelompok Xiao Yan telah menghilang. Senyum mengejek tetap di sudut mulut Xiao Yan saat ia berjalan keluar dari aula Black Emperor Sekte. Orang tua ini benar-benar ingin dia secara khusus memperbaiki pil Zong melanggar untuk mereka. Pemikiran seperti itu agak indah dan naif. Awalnya, Xiaoyan menaruh dendam bahwa itu orang tua ini telah memilih Old Ying San.
Siapa yang akan berharap bahwa itu orang tua ini benar-benar akan memikirkan metode ini untuk mendapatkan pil Zhong Breaking dari Xiao Yan. Bahan obat dari Zhong Breaking pil bukanlah hal-hal yang diperlukan Xiao Yan terburu-buru. Karena itu, dia tidak perlu tinggal di belakang untuk bekerja untuk mereka. Selain itu, Xiao Yan tidak menghargai apa yang disebut ramuan obat. Dengan kemampuan khusus Xian untuk merasakan bahan obat, itu bukan tugas yang sangat sulit baginya untuk menemukan lebih banyak lagi. Pil melanggar Zhong terlalu berharga. Orang tua itu jelas tahu di dalam hatinya bahwa itu dia tidak akan bisa mengeluarkan barang biasa untuk ditukar dengan itu. Namun, ia tidak mau mengambil beberapa hal yang terlalu berharga. Oleh karena itu, ia memilih metode semacam itu. Mungkin, di dalam hatinya, dia mungkin berpikir bahwa itu kamu telah mendapatkan keuntungan besar. Dokter peri kecil tersenyum dan berbicara setelah dia sepertinya merasakan senyum marah Xiao Yan. Untuk berpikir bahwa itu dia sebenarnya adalah seorang elit Dousong. Dia sangat pelit. Xian meringkuk mulut kecilnya dan berbicara dengan jijik. Bahan obat adalah hal yang paling tidak berharga di matanya. Selama dia pergi ke pegunungan yang dalam atau hutan tua, dia akan dapat menemukan beberapa bahan obat yang mengandung energi padat. Namun, orang tua ini benar-benar ingin menggunakan hal-hal ini, yang sangat murah di matanya, untuk menukar pil Zhong. Itu sedikit mengherankan mengapa dia akan membenci dia. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafas dan mengutuk dengan kejam, bukankah semuanya baik-baik saja jika bajingan tua itu telah menukar saliva transformasi tubuh Bodhisattva dengan aku? Namun dia harus memainkan game-game ini. The Little Fiery Doctor tersenyum ketika dia mendengar Xiao Yan mengutuk dengan cara ini. Tampaknya Xiao Yan memiliki dendam yang mendalam terhadap Mo Tianxing karena gagal memilih Zhong Breaking Pill dalam pelelangan. Namun, seseorang bisa memahaminya setelah berpikir. Saat ini, tubuh saliva transformasi Bodhisattva adalah sesuatu yang sekarang milik Old Ying San. Itu akan sangat sulit untuk merebutnya dari tangan seorang elit Dousong. Tidak perlu terlalu khawatir. Dalam hal apapun, itu bukan seolah-olah kita adalah satu-satunya yang menargetkan tubuh saliva transformasi Bodhisattva. Pada saat itu, kita bisa menunggu yang lain menyerang terlebih dahulu dan memetik manfaat dari pertarungan mereka. Si dokter peri kecil dengan lembut melanjutkan, namun, sekarang kamu menolak Mo Tianxing. Sepertinya hati orang tua itu akan memiliki bercak. Oleh karena itu, kita harus sedikit berhati-hati dengan mereka. Xiao Yan samar-samar mengangguk. Langkahnya baru saja keluar dari Black Emperor Sekte ketika sosok pria tua berambut abu-abu datang. Penampilannya menyebabkan mata Xiao Yan sedikit sempit. Anehnya, orang itu sudah tua Ying San. Old Ying San masih memiliki wajah tanpa ekspresi. Matanya memberikan pandangan acak ketika dia melewati Xiao Yan. Meskipun tatapannya mengandung keganasan samar ketika menyapu Little Fiery Doctor. Tubuhnya bergerak sebelum aneh bergegas ke Black Emperor Sekte. Xiao Yan akhirnya menghembuskan nafas dengan lembut setelah Old Ying San menghilang. Dia dengan lembut berkata, lama Ying San ini harus mendengar untuk mendapatkan saliva tubuh Bodhisattva transformasi, bukan? Dokter peri kecil mengangguk. Tangan putih Xiao Yan menarik dupengnya sedikit maju dan berkata dengan suara rendah, sepertinya dia berencana untuk pergi. Sangat mungkin bahwa itu banyak faksi yang menontonnya dengan niat jahat akan menyerang saat dia meninggalkan Black Emperor City. Mata ungu keabu-abuan The Little Fiery Doctor perlahan-lahan menyapu sekitarnya. Dia tahu bahwa itu ada sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang mengawasi tempat ini dari luar Black Emperor Sekte. Itu mungkin dalam beberapa menites, masalah lama Ying San muncul di Sekte Kaisar Hitam akan ditransmisikan ke telinga faksi-faksi tersebut. Xiao Yan mengangguk dengan lembut. Apa yang kita lakukan sekarang? The Little Fiery Doctor bertanya dengan lembut. Mata Xiao Yan berkedip. Sesaat kemudian, dia dengan lembut menghirup udara, dan berkata dengan suara yang dalam, ayo pergi dan cari saudara kedua dan elder pertama Sukian. Jika kami mendapatkan bantuan mereka dalam apa yang akan kami lakukan, segalanya pasti akan menjadi lebih mudah. Xiao Yan tidak ragu-ragu lagi setelah suaranya terdengar.
Arah langkahnya berubah saat dia menuju ke lokasi di mana Xiao Get menginap. Lebih dari selusin tokoh manusia duduk di sebuah aula besar di bagian selatan kota. Dari penampilan mereka mengejutkan Xiao Li, Elder pertama Suqian dan yang lainnya. Saat ini, mereka tidak tinggal di dalam Black Emperor Pavilion. Sebaliknya, mereka secara acak memesan seluruh kompleks di dalam kota sebagai tempat istirahat sementara. Apakah kamu punya berita tentang orang-orang dari Demon Flames Valley? Xiao Li, yang duduk di posisi pemimpin, mengerutkan kening dan bertanya pada Elder dari Xiao Get. Pemimpin sekte, orang-orang dari Demon Flames Valley sudah meninggalkan Black Emperor City. Namun, mereka belum pergi jauh. Mereka berkemah di luar kota. Dari kelihatannya, mereka jelas-jelas menunggu Ying San tua. Seorang pria tua berjubah kelabu dengan hormat menjawab. Hei, orang-orang ini memang masih memiliki pandangan mereka yang tertuju pada selaiva tubuh aliran bodhisattva. Xiao Li segera tertawa dingin ketika dia mendengar ini. Dia baru saja berbalik ke arah Elder pertama Suqian di sisinya untuk meminta pendapat kedua ketika ekspresi yang terakhir tiba-tiba berubah. Elder pertama Suqian tiba-tiba bangkit dan menangis dengan cepat. Siapa itu? Semua orang terkejut ketika mereka mendengar suara Suqian. Mereka menyaksikan tiga sosok manusia muncul di pintu dengan cara seperti hantu. Dua dari tiga tokoh manusia dibungkus jubah hitam. Satu-satunya yang mengungkapkan penampilannya adalah wanita berpakaian putih itu. Ekspresi Xiao Li berubah drastis ketika dia melihat kemunculan tiba-tiba ketiga orang ini. Dia tahu bahwa itu mereka telah menyinggung ketiga orang ini dalam pelelangan karena kelas di kelas menengah teknik penguasa Do Skill. Melihat mereka pada saat ini, sepertinya mereka ada di sini untuk menemukan masalah. Para ahli dari Xiao Get dan Akademi Jianan di dalam aula besar mulai menunjukkan tanda-tanda kekacauan karena penampilan ketiga orang ini. Semua sosok mereka bergerak dalam sekejap. Setelah itu, mereka melarikan diri di belakang Suqian. Semua dari mereka jelas tahu bahwa itu jika mereka melangkah maju untuk menghadapi seorang elit Douzong, mereka hanya akan mati tanpa menggunakan sedikit pun. Teman ini, semua orang bergantung pada kemampuan mereka sendiri di tempat lelang. Tampaknya tidak perlu berakhir dengan melibatkan dendam, bukan? Aku yang dulu adalah tetua pertama dari Akademi Jianan. Mengenai reputasi burukku, tolong biarkan masalah ini berlalu. Kesungguhan melonjak ke wajah Elder pertama Suqian saat dia menangkupkan tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Bahkan dia tidak berani dengan mudah menyinggung seorang alkemis, yang bisa memperbaiki pil obat kelas 6 tingkat atas, dan seorang elit Douzong. Orang berjubah hitam itu sepertinya tercengang ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia segera menghela napas, merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Tangannya menarik dupeng dan perlahan melepasnya. Wajah familiar yang dipenuhi dengan ketidakberdayaan segera muncul di depan kelompok tercengang Xiao Li. First Elder, kata-kata kamu ini benar-benar serius. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.